Ibu yang ada di rumah semuanya, kita bersyukur karena kita ada keterbatasan, kita beribadah live di pagi hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita sudah mempersiapkan diri di rumah. Kita bangun pagi-pagi, mempersiapkan segala sesuatunya supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka itu kuasailah diri kita. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa, supaya kita dapat bersekutu dengan Tuhan, supaya kita dapat memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita, kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sudah 2 bulan kami beribadah di rumah ya Tuhan, tapi kami tetap mengucap syukur bahwa setiap kami mau terus datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah live kami pagi hari ini Tuhan. Biar hati kami, pikiran kami, tubuh kami hanya fokus untuk menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Mari kita angkat suara kita, kita sembah Tuhan. Haleluya.
setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, setiap keluarga-keluarga yang sedang beribadah live di rumah ya Tuhan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Mari terus sembah Tuhan, mengucap syukur, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap kami Tuhan boleh mempersiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya kami dapat melewati segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari dengan yakin dan iman katakan Bapak Ibu Saudara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Lebih lagi, segala perkara dapat ku berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya. Dalam situasi pandemi yang sedemikian rupa kami tetap bersuka cita di hadapan-Nya. Dalam keterbatasan kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam tetap tinggal diam di rumah tidak membatasi kami untuk kami menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau berfirman ketika 2 atau 3 orang berkumpul di nama-Mu, Engkau hadir. Engkau hadir bersama dengan kami. Dan kami percaya pagi ini pagi berkat. Pagi ini pagi jawaban, pagi ini pagi sukacita, pagi ini pagi kemenangan, dan pagi ini mana mendapatkan perkenanan Tuhan. Bapa, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian benar firman. Bapa, taruhlah hati yang haus akan Engkau, supaya pemberitaan firman-Mu sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami percaya ada jawaban, dalam nama-Mu percaya ada mukjizat, dalam nama-Mu kami percaya ada jalan keluar, dan dalam iman kami mau katakan pandemi COVID-19 ini segera hilang. Terima kasih Bapa, kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Shalom, shalom, shalom.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu dalam naungan Tuhan, dalam sukacita Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Dan kita bangga hari ini boleh mengadakan live melalui Facebook. Kami percaya dan kita percaya mujizat Allah ada bersama dengan kita. Saya sapa Epicenter of Mercy dan semua saudara dimanapun Anda berada. Saya mau katakan, Tuhan ada buat keluarga saudara. Tuhan ada di rumah tangga masing-masing. Dan Tuhan ada buat doa-doa saudara. Haleluya. Tema khotbah saya pada ibadah Facebook online ini adalah The Dauntless Man. Orang yang tidak takut. Orang yang memiliki keberanian bukan karena hebat seseorang, bukan karena gagahnya seseorang, tetapi karena dia disertai oleh Tuhan. Kita angkat tokoh yang luar biasa. Siapkan Alkitab saudara di rumah. Mari kita buka Alkitab kita supaya kita tahu kebenaran firman Tuhan. Dan firman itu yang memerdekakan saudara. Bilang kanan kirimu, kita fokus untuk kebenaran firman Tuhan. Bilang sama keluargamu yang lain, kita mau dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Kita buka Alkitab kita. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai ayat yang 25. Tokoh yang kita bahas hari ini adalah Elia. Siapa Elia saudara? Dalam surat Yakobus dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Elia adalah manusia biasa yang tentu mengalami kelaparan kalau tidak makan, kedinginan ketika di musim dingin. Tetapi Elia berkata, aku sungguh-sungguh berdoa. Tapi kenyataan kisah Elia sebenarnya jauh dari biasa. Secara daging Elia tidak didapatkan mati. Hampir semua doa-doa Elia, saya mau katakan hampir, bukan semuanya, hampir semua doa-doa Elia dijawab oleh Tuhan. Memang ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, yaitu adalah ketika Elia putus asa, minta mati karena dikejar-kejar oleh Isabel, istri daripada Ahab. Baik, kita baca Alkitab kita. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 25. Saya bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian di rumah. Ayat 20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi ke Gunung Karmel. Kalau saudara pergi hari-hari ini pergi ke Yerusalem, saudara ke Israel, ada yang namanya Gunung Karmel. Apa sih artinya Karmel? Karmel adalah gugusan gunung anggur Tuhan. Tapi Karmel juga berbicara Karmelit, tempat yang tinggi, tempat penyembahan. Ayat yang ke-21 dalam 1 Raja-Raja 18 berkata demikian. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlalu timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia, dan kalau Baal, ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata. Ayat 22 daripada 1 Raja 18. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Pada nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Ayat 23. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruh ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Ayat 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api dialah Allah.
Suruh seluruh rakyat menyaut katanya, baiklah demikian. Ayat 25. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Saudara ini dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kisah ini sering saudara baca, di mana Ahab waktu itu hatinya mulai bengkok, tidak terarah kepada Yahweh Allah Israel, tetapi dia mulai dibawa, bukan hanya dirinya tetapi seluruh bangsa Israel hatinya telah bengkok untuk menyembah nabi-nabi Baal. Kenapa demikian? Karena ada penyesatan yang diawali oleh Isabel, istri daripada Ahab. Keadaan waktu di mana ayat ini ditulis, keadaan Elia waktu itu sungguh-sungguh tidak baik. Dia seorang messenger of God. Dia seorang intercessor yang luar biasa, mengalami tekanan, mengalami intimidasi, mengalami satu tindakan yang sangat kejam dari Ahab. Kenapa? Karena semua nabi-nabi Allah, para penglihat Tuhan telah dibantu. Tadi dikatakan dalam 1 Raja 18, Elia seorang diri, sementara Baal ada 450 nabi-nabi Baal, belum termasuk 400 nabi-nabi Asyera. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Elia berdiri di hadapan bangsa itu untuk memberikan satu statement, dan statement ini keras sekali. Saya percaya statement ini berlaku buat kita sampai hari ini. Ada amin? Elia berkata demikian, kalau Tuhan Allahmu adalah Tuhan, sembah dan ikuti dia. Tapi kalau Baal itu Allah, sembah dia. Hari ini saya sampaikan berita surga buat saudara. Sembahlah Allah yang benar, Yesus Kristus Tuhan kita, jangan yang lain. Sebab dalam Tuhan ada kepastian, dalam Yesus ada karya penebusan, dalam Yesus ada keselamatan, dalam Yesus ada jaminan. Haleluya, haleluya, amin. Saudara ini dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Elia luar biasa di hadapan Tuhan. Elia punya prinsip dalam hidupnya. Elia tidak kompromis. Saya ulangi sekali lagi, Elia punya prinsip dalam hidupnya. Elia tidak kompromis dalam hidupnya. Pak, saya tidak bisa beribadah karena anak saya kecil. Maaf, itu kompromis. Pak, saya tidak bisa ikut kelompok kecil yang namanya kul atau komsel karena saya capek. Itu kompromis. Pak, saya tidak bisa membangun mesbah doa Pak karena kami semuanya sibuk. Maaf, itu kompromis. Pak, saya takut memberikan perpuluhan. Pak, saya khawatir memberikan persembahan karena takut kurang. Maaf, itu kompromis. Tapi ketika Tuhan kau dahulukan, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk bisa menolong kita. Ada amin. Amin. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Orang yang punya prinsip selalu orang yang kompromis, saya ulang sekali lagi, orang yang kompromis adalah seseorang yang mendahulukan manusia daripada Tuhan. Perasaan tidak enak, maaf, suka mencari muka, sungkan, tenggang rasa berlebihan. Itu adalah seseorang yang mendahulukan manusia daripada Tuhan. Pura-pura baik, padahal di belakang suka mengkritik dan mencela. Pura-pura kudus buat hidup, padahal hidupnya kompromi dengan hal dan sifatnya batin dan dosa. Yang kedua, apa sih kompromi sudah dikasih Tuhan? Selalu punya alasan logik untuk tidak taat. Selalu punya alasan, selalu punya reason. Saul membakar korban bakaran yang bukan bagian raja karena alasan. Saul ditolak Tuhan karena punya alasan.
beralasan di hadapan Samuel. Rakyat mau melempari aku dengan batu, rakyat mau membunuh aku, sehingga aku membakar korban bakaran itu. Samuel bilang apa? Engkau ditolak oleh Tuhan. Saul jelas-jelas mendapatkan pesan daripada Tuhan Nabi Samuel bahwa semua orang-orang yang dibantainya Amalek, termasuk rajanya, harus dibantai. Tapi toh nyatanya kambing domba yang kamu diambil, bahkan raja nyapu. Dia sendiri ada alasan logik. Pak Bu yang dikasihi Tuhan, jangan terlalu banyak alasan di hadapan Tuhan. Dahulukan Tuhan sebagai berikan yang terbaik. Itulah alasan kita hidup dan kita ada sampai hari ini. Ada amin. Ada amin. Kita bernafas pagi setelah bangun, itu adalah alasan kuat untuk kita mengucap syukur. Karena banyak orang bangun pagi gak bangun lagi. Kita bisa makan, itu alasan kuat mengucap syukur. Karena banyak orang tidak bisa makan. Haleluya. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa orang kompromis itu? Adalah mewajarkan tindakan salah dan dianggap hikmat. Saudara sekalian, mewajarkan tindakan salah dan dianggap hikmat. Ya sudahlah, nggak usah diutik bapak ini karena bapak ini banyak sumbangannya di gereja. Maaf, itu mewajarkan sesuatu, padahal itu tidak pernah dihadapan Tuhan. Nah, apa arti downness-man? Kita belajar daripada sikap Elia. Yang pertama adalah Tuhan itu penyedia segalanya. Bilang kanan kiri, bilang sama kelompok yang lain, segala sesuatu Tuhan yang sediakan. Segala sesuatu Tuhan sanggup adakan. Segala sesuatu Tuhan sanggup genapi atas hidup kita. 1 Raja-Raja 17 ayat ke-5 berkata demikian. Lalu 1 Raja-Raja 17 ayat ke-5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan, maksudnya Elia. Elia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 1 Raja 17 ayat ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai. Pak Bu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Elia hidup sekarang, analoginya adalah pasti dia punya pertanyaan, kenapa saya disuruh diam di dekat sungai Kerit? Kenapa tidak disuruh diam di dekat sungai Yordan? Sungai Kerit itu kecil sekali, sungai Yordan besar. Itu kan kehendak kita. Bilang sama keluarga yang lain, kehendak bukan kehendak Tuhan. Jalan bukan jalan kehendak Tuhan, tapi semua kehendak Tuhan luar biasa. Amin. Bahkan ayat 6-nya berkata demikian, setiap petang dan pagi burung-burung gagak membawa roti. Ini kan yang sesuatu yang sulit dibawa. Bahkan burung gagak ini membawa daging. Pak Bu, saya tanya saudara, burung gagak makan apa? Makan daging. Bagaimana mungkin seorang burung yang makan daging membagi makanannya buat manusia? Sekali lagi, jalan Tuhan tidak tersebut, tapi jalan Tuhan mendatangkan sukacita. Amin. Jalan Tuhan memang tidak kelihatan, tapi ujungnya pasti kemenangan. Pertolongan Tuhan mungkin tidak nampak hari ini, jawaban Tuhan mungkin belum kau dapatkan hari ini, apa yang kau doakan mungkin belum digenapi Tuhan hari ini. Tapi ingat, Tuhan tidak berdusta. Tuhan tidak ingkar janji. Dia tidak meninggalkan saudara sendiri. Tuhan tidak membiarkan saudara yatim piatu, saudara tidak dibiarkan berjalan di padang gurun sendiri. Tuhan ada bersama dengan saudara. Jadi yang pertama, sikap seorang downness-man adalah Tuhan penyedia segalanya. Anda butuh kesembuhan,
Anda kepingin damai sejahtera, shalom, Tuhan punya. Anda punya pergumulan, Tuhan punya jawaban. Haleluya. Saudara boleh berkata amin. Yang kedua, apa Douglas-Man yang kedua? Hidupnya mendatangkan keuntungan. Bilang kanan kirimu, hidupmu mendatangkan keuntungan buat orang lain. Bilang kanan kirimu, hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Bilang kanan kirimu, jangan balik-balik. Haleluya, ada amin. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 berkata demikian. 1 Raja-Raja 17 ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah Elia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tampayan dan sedikit minyak dalam buri-buri. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nabi Allah ini berjalan dengan tuntunan Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ketika Elia meninggalkan Karmel dari Krit menuju ke Sarfat, pasti imajinasi pengharapan Elia adalah bertemu dengan orang yang mampu, orang yang sanggup menolongnya, tentu lebih kuat daripada dia. Tapi apa terjadi setelah dikasih Tuhan? Justru Tuhan kirimkan apa? Seorang janda. Mungkin dia sedang menyapu halaman ketika ada tulisan welcome to Sarfat. Wanita dia sedang mencari kayu bakar sedikit demi sedikit. Tetapi Nabi Allah itu berkata, berikan aku minum. Janda ini bilang, baik, diberikan minum. Ketika minum sudah selesai, Nabi Allah bilang, berikan aku roti kecil. Nah, ketika minum diminta, janda ini tidak banyak pertanyaan. Tetapi ketika makanan yang diminta, mulai janda ini bertanya, yang ada padaku hanya segenggam tepung dan sedikit minyak di buri-buri. Setelah aku makan ini dengan anakku, maaf kalau kebenaran apa? Aku akan mati. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Elia datang. Elia melakukan apa yang Tuhan firmankan dan berkata, luar biasanya respon daripada janda Sarfat ini benar. Dibuatkan roti, mukjizat itu terjadi. Wanita ini tidak akan pernah mendapatkan mukjizat pelipat gandaan atau multiplikasi kalau dia tidak mendahulukan hamba Tuhan yang sedang meminta dibuatkan sesuatu. Saya tidak punya agenda khusus minta-minta buat saudara. Tapi kalau Tuhan minta sesuatu atas apa yang ada dalam diri saudara, berarti Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang hebat. Amin. Kalau Anda dalam posisi nyaman selama ini, tetapi hari-hari ini kau mengalami pergumulan masalah yang luar biasa, dengan baik Tuhan sedang meriset kembali kehidupanmu. Tuhan sedang mengolah kembali kehidupanmu supaya hidupmu yang nyaman, hidupmu yang di conversion itu di reschedule
engkau akan melihat sesuatu yang tidak pernah engkau lihat. Itu akan digenapkan di hidup saudara. Ada amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam testament yang kedua artinya adalah hidupnya mendatangkan keuntungan. Elia datang kepada janda Sarfat dan janda itu mendapatkan multiplikasi minyak dari surga turun atas buli-buli yang luar biasa. Tepung dalam tempayan mengalami berlipat gandaan karena Nabi itu. Mari cek hidup hari ini. Apakah Anda menjadi berkat bagi orang lain atau Anda menjadi batu sandungan bagi orang lain? Apakah Anda berdoa bagi orang lain atau Anda hanya egois dengan pergumulan masing-masing? Anda punya sesuatu Anda genggam sendiri atau Anda bagikan buat orang lain? Haleluya. Tentu saudara yang di rumah kepingin diberkati. Tidak ada rumusnya orang diberkati tanpa memberkati terlebih dahulu. Buka kulkasmu, kasih makan orang. Buka dompetmu bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan akan isi yang baru. Anggur yang baru tidak akan pernah tercurah kalau kehidupanmu masih yang lama. Amin. Tuhan bilang kok dalam Alkitab, kumpulkanlah harta di surga, jangan harta yang di dunia. Sudah tidak pernah memberi, suka ngomongin orang, itu yang bahaya. Saya percaya tidak ada di antara kita. Haleluya. Ayat 1 Raja 17 ayat 13 berkata demikian, sudah dikasih Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 1 Raja 17:14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, respon menentukan respon Tuhan. Sikap menentukan sikap Tuhan. Keputusanmu itu menentukan masa depan. Apa yang Anda lakukan hari ini itu menentukan masa depan. Apa yang kau buat responmu atas kehendak Tuhan itu menentukan kehidupan. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan, sebab Tuhan tak pernah salah, kita yang salah. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan yang ketiga, siap berdiri di hadapan Tuhan. Saudara siap berdiri di hadapan Tuhan? Pak Bu, kalau kita belajar dalam kitab Torah Musa maksudnya, sebenarnya Tuhan itu sering mau berbicara kepada orang-orang Israel yang dalam masa pembuangan, yaitu perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan dari tanah perbudakan. Tetapi bangsa Israel selalu punya banyak alasan. Musa, kamu saja yang menghadap Tuhan. Musa, nanti kamu saja berbicara kepada kami. Selalu punya alasan. Saya mau katakan hari-hari ini, saudara dan saya harus berhadapan di hadapan Tuhan. Dan saudara berkata, Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 21 dan 22. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia.
Kalau Baal, ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata. Hati-hati saudaraku, Tuhan membenci yang namanya kebimbangan. Tuhan itu Allah yang mencemburu. Saya tegaskan sekali lagi, Tuhan itu membenci yang namanya sinkritis. Apa Pak sinkritisme Pak? Kaidah-kaidah Tuhan dijalankan, tapi tradisi-tradisi yang menyakiti hati Tuhan dijalankan. Saudara percaya berdoa, iman, amin, haleluya, tetapi ketika jawaban belum ada, mulai mencari alternatif. Maaf, itu sinkritis. Anda bilang haleluya, puji Tuhan, amin, tapi masih tanya pada peramal. Maaf, itu sinkritisme. Tuhan membenci yang demikian. Tuhan jijik yang demikian. Elia bilang dalam firman ini, kalau Yahweh Israel itu adalah Tuhan Allahmu, sembah Dia. Tetapi kalau Baal itu adalah Allahmu, ikuti dia. Pak Bu, mungkin hari ini kita tidak menghadapi Baal yang namanya Dewa Dewi atau Artemis. Kekayaan yang engkau banggakan yang melebihi itu Baal-Baal dari zaman. Kecantikan, ketampanan yang kita bangga-banggakan sehingga menghalangi ibadah kita, maaf, itu Baal dari zaman. Kesukaan demi kesukaan yang melebihi firman Tuhan, maaf, itu Baal dari zaman. Sinetron, drama-drama Korea yang menyita waktu kita 5-10 jam satu hari, sementara Anda berdua setengah jam, itu Baal, saudara. Haleluya. Sorry-nya agak keras Pak, tapi kan pandemi tidak ada waktu lagi Pak, hanya killing time dengan drakor, lama-lama jadi Dracula. Haleluya, amin. Saya percaya ini di rumah senyum-senyum mengucapkan, bagaimana nih Pak Abraham sampai ke sini? Sudahlah, saya mau katakan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Haleluya, amin. Selanjutnya 1 Raja 18:22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Meskipun Elia seorang diri menghadapi 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyir, tapi tidak ada kegentaran dalam hati Elia, karena Elia tahu bersama dengan siapa dia berjalan, bersama dengan siapa Elia disertai, bersama dengan siapa Elia pada musisat. Itu penting, itu penting sekali. Saudara ingat kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia masih muda, saudara dikasih, dalam pembuangan di Babel. Ketika ada celebration di mana Raja Nebukadnezar memberikan satu maklumat bahwa semua pejabat, bupati, gubernur harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi barang siapa yang tidak menyembah patung raja yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar akan dibuang ke perapian yang luar biasa. Apa sikap daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ketika kampus dan kecapi dipukul, dimainkan, semua bupati, semua gubernur menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak melakukan. Ada penasihat raja yang melihat Raja Nebukadnezar memberikan pertanyaan buat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Benarkah kamu lakukan demikian? Ya benar. Apa sih kesempatan sekali lagi? Maukah engkau menyembah patung yang apa jalan mereka? Ini jawaban yang luar biasa. Jika Tuhan Allah Israel sanggup menyelamatkan aku dari perapian yang Tuhan kubuat, tapi jika tidak diselamatkan, dengar baik, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung yang Tuhan kubuat. Ini integritas orang dikasih.
Tuhan bukan karena keadaan, bukan karena apapun, tetapi karena apa? Karena dia berani berdiri di hadapan Tuhan menyatakan kebenarannya. Saya banyak mendengar atau saya banyak melihat bahwa banyak sekali sekarang nubuatan tentang akhir zaman akan segera berakhir. Pertanyaan cuma satu, jika Tuhan datang tiba-tiba, siapkah saudara di hadapan Tuhan? Amin. Amin. Yang keempat, yang terakhir, announcement yang keempat adalah bersungguh-sungguh. Anda yang tidak ikut acara live di Facebook ini, nanti jam 4 sore Anda bisa lihat di YouTube channel daripada GBIM-New. Ini akan ditayangkan kembali di YouTube daripada GBIM-New. Saudara bisa lihat, saudara bisa like, saudara bisa komentari, saudara bisa subscribe. Karena kami memang rindu ada komentar dari saudara. Amin. Yang keempat saya lanjutkan. The announcement yang keempat adalah bersungguh-sungguh. Katakan kanan kirimu, jangan pernah main-main di hadapan. Bilang sama suami, sama istrimu, sama kakak orang tuamu, jangan pernah tidak sungguh-sungguh. 1 Raja-Raja 18:45. Saya bacakan buat saudara. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi. Doa Elia memberikan satu dampak yang luar biasa. Sudah 3,5 tahun di Israel tidak ada hujan, apalagi embun. Kekeringan luar biasa 3,5 tahun. Tetapi ketika Elia berdoa sungguh-sungguh, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saat itu ada mata langit yang gelap, awan badai. Berarti apa? Ada hujan yang luar biasa. Pak Bu yang di rumah saya ingatkan, saudara ingin mendapatkan mukjizat, saudara ingin mendapatkan jawaban doa, saudara ingin sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara ingin mendapatkan kebenaran Tuhan. Yang keempat, pelajaran daripada hari ini, berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah ragu-ragu dengan Tuhan. Jangan pernah main-main. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Amin. Saya simpulkan buat saudara, bagaimana mengaminkan perkataan di dalam Testament. Yang pertama saya mencari saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penyedia segalanya. Ikuti bersama-sama dengan saya. Tuhan penyedia segala galanya. Yang kedua, hidup kita mendatangkan keuntungan bagi orang lain. Amin. Yang ketiga, siap berdiri di hadapannya. Baik tidak baik keadaannya, Tuhan ada bersama kita. Yang keempat, bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika 4 hal ini saudara pegang, saudara camkan, saudara aminkan, dan saudara lakukan dalam sehari-hari, bukan berarti saudara dekat dengan Tuhan tidak punya masalah. Bukan berarti seorang pendoa tidak punya air mata. Bukan berarti seorang melayani Tuhan bebas daripada intimidasi. Tidak. Masalah tetap ada. Tapi dengan Tuhan kita cakap menanggung masalah. Amin. Bukan berarti tidak ada air mata. Mungkin air mata saudara banyak sekali. Tapi air matamu tidak pernah dibiarkan terbuang sia-sia. Ditampung dalam kehidupan Tuhan, dan Tuhan akan jawab waktu yang tepat. Amin. Tiap langkah saudara diatur oleh Tuhan, sebab oleh Tuhan buat adalah sesuatu yang luar biasa. Nama Tuhan diperlihatkan. Kita naikkan pujian selidiki aku, lihat hati kau sebelum kita berdoa. Dan saya percaya hari ini hari mukjizat. Hari ini kita berani berdiri di hadapan Tuhan. Hari ini kita berani menyatakan kemerdekaan di hadapan Tuhan, sebab Tuhan atas kita. Ayo saudara bangkit berdiri. Siapkan hati saudara. Kita naikkan pujian, selidiki hati, lihat hati. Apa? Lihat hati. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus?
Aminkan semua perkataan Tuhan. Mungkin Anda yang di rumah hari-hari ini mengalami kekhawatiran dan keraguan semasa depan saudara. Saya mau katakan, Allah penyedia buat saudara. Ketika Anda berkata, Tuhan itu kami, Tuhan itu keluarga kami, Tuhan itu doa kami, selalu bergandengan tangan. Saya mau katakan, Tuhan adalah Allah yang penyedia. Bergandengan tangan dan buka tangan di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara kita berkata demikian, Tuhan begitu banyak orang yang menyakiti hatiku, mengecewakan aku, membuat luka. Sehingga penyembahanku tidak maksimal, doa-doaku tidak maksimal. Terkadang aku dibawa oleh satu kekecewaan yang luar biasa. Dengar baik, Tuhan memiliki kasih yang tidak terbatas. Orang boleh tolak saudara, orang boleh sakit hati saudara, tapi Tuhan membuat Anda berharga di matanya. Mungkin ada di antara kita berkata demikian, Tuhan kami sakit, ada bagian tubuh yang sakit, dan sakit ini membuat kami khawatir, takut kalau dan kalau. Dengar baik, Alkitab berkata demikian, tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Ketika orang itu merupakan tangan seorang sakit dan itu sembuh dalam nama Yesus, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit, dan Tuhan punya jawaban. Dan di antara kita mungkin yang mendengarkan berkata demikian, Tuhan, aku rindu mendapatkan mukjizat. Apapun mukjizat yang sedang yang doakan, dalam Tuhan ada mukjizat, dalam Tuhan ada jawaban. Mari buka tangan saudara semuanya. Apa engkau lihat tangan-tangan yang terbuka? Saat ini kami membuka tangan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami panggil Engkau ya Aba, ya Bapa, dan kami berseru kepada-Mu. Kami minta belas kasihan-Mu, kami minta pertolongan-Mu, kami ketuk pintu surga, kami cari hadirat-Mu, kami cari perkenan-Mu. Lihat kami yang di rumah, lihat keluarga kami masing-masing, lawan dan cilik kami ya Bapa. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Engkau sanggup hadir dalam ibadah online ini. Engkau sanggup hadir dalam keluarga kami masing-masing. Engkau ada dalam pergumulan kami. Engkau ada dalam masalah kami. Engkau ada dalam air mata kami. Engkau ada dalam keluarga kami. Engkau ada atas kesehatan kami. Engkau ada dalam masa depan anak-anak kami. Engkau ada dalam bisnis kami. Engkau ada dalam keuangan kami. Engkau ada dalam segala perkara. Mampukan kami berdiri tegak di hadapan. Kami menjadi messenger of God, memberitakan kebenaran firman itu, dan menjadi sesuatu yang terbuka. Yang nampak dalam kami bukan kami lagi, tapi Yesus yang hidup dalam hidup kami. Karena kami tahu ketika Yesus yang hidup dalam hidup kami, orang akan melihat kasih Allah yang tanpa batas hidup dalam hidup kami. Terima kasih. Dan kau lihat Bapak, tangan di dada yang menaruh tangan di bagian tubuh yang sakit. Pagi ini kami berdoa, Engkaulah Allah El-Rafa, Engkau yang sanggup menyembuhkan. Yang di rumah yang ada sakit mah, kami berdoa sembuh dalam nama Yesus. Yang punya gejala jantung sembuh dalam nama Yesus. Yang ada gejala tumor kanker sembuh dalam nama Yesus. Asam urat ginjal lambung, bahkan yang ada sakit gula sembuh dalam nama Yesus. Sebab apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Haleluya. Bahkan banyak di antara jemaat yang di rumah yang rindu mendapatkan mukjizat, mungkin keuangan, mungkin damai sejahtera, mungkin pasangan hidup, mungkin pekerjaan, bisnis dan usaha. Tuhan punya demikian. Asalkan kau tidak bimbang dan ragu, Tuhan punya mukjizat buat saudara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib. Tuhan
berkati. Mungkin ada di antara kita yang rindu mengembalikan perpuluhan. Saudara siapkan, kita berdoa. Besok ketika ada acara gereja berdiri, jika saudara bawa gereja atau saudara transfer rekening gereja, apa yang saudara tahu akan saudara tuai. Ketika saudara mengembalikan apa yang dihaknya Tuhan, kelimpahan diberikan kepada saudara. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Anda nggak sempat melihat siaran ini, Anda bisa lihat nanti jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di YouTube channel GBI Epicenter of Mercy New akan dinilai kembali. Mari kita berdoa. Bapak, seperti Engkau katakan dalam hukum Torah dan perjanjian lama, Engkau katakan kepada Musa bahwa hendaklah kami datang kepadamu bukan dengan tangan hamba. Kami datang kepadamu ya Bapa dengan membawa persembahan di hadapan-Mu. Engkau lihat kesungguhan hati kami, seperti janda Sarfat yang menyediakan yang terbaik dari apa yang dia punya untuk Tuhan dan hamba Tuhan. Maka kelimpahan itu diberikan atas hidupnya. Ada minyak di buri-buri yang tidak berhenti, karena ada tepung di tempayan yang berkelimpahan luar biasa. Biar itu pun berlaku juga bagi kami. Kami sebagian ada yang bawa perpuluhan di hadapan Tuhan. Ini adalah hak. Sisanya kami akan mengelola 90%-nya. Bila Kau berikan kami hati yang terus taat kepada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Angkat persembahan, angkat perpuluhan di hadapan Tuhan, sebab Tuhan berkenan atas persembahan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, bila berkat Tuhan sempurna untuk kami. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Arahkan imanmu ke sorga. Sorga terbuka buat saudara. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikan engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluarga. Diberkatilah bisnis, usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih mukjizat diberikan oleh anak yang tunggal Yesus Kristus Allah kita. Penyertaan yang manis daripada Roh Kudus sempurna atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang diberkati Tuhan sama-sama berkata. Amin.